dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74. Lembar doa secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ayat Al-Quran. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا Mutiara Salaf. Sesuai terhadap sunnah. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidak akan tegak perkataan kecuali dengan perbuatan, dan tidak akan tegak perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat, dan tidak akan tegak perkataan, perbuatan, dan niat kecuali dengan kesesuaian terhadap sunnah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا Mutiara Salaf. Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan. As'aluka ridha ba'dal qada. Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha. Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha. Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa memohon keridhaannya. Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan. Kita menjadi hamba-hamba yang tegar. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, yaitu ia sabar menghadapi takdir, ia ridha terhadap takdir, ia pun berusaha untuk sabar, yahdi qalbah. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya. Ia selalu merasa kurang. Ia selalu menginginkan yang lebih. Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-Nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah? Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa dan bangunlah rakyatku untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa kafa ma ba'd. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita ringkasan ya pemberian faedah-faedah yang bermanfaat dan juga ringkasan dari daurah ilmiah taksiliyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA yang akan membahas atau memberikan ringkasan dari apa yang disampaikan oleh salah satu itu Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri hafizahullahu taala dalam pembahasan kitab Syariah dari Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah insyaallah selama kurang lebih setengah jam ke depan kita akan simak beberapa faedah yang bermanfaat yang terselenggara ini di Karanganyar, Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan ini merupakan hari ketiga kita akan simak faedah yang akan disampaikan oleh beliau, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب وارزقني فهما وعملا متقبلا. Para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
para pendengar Roja dimanapun Anda dapat memantau siaran kita. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk dapat bertemu kembali dalam ringkasan kajian buah karya Imam Al-Ajurri yang namanya adalah Muhammad bin Al-Husain rahimahullah. Dan insyaAllah ini adalah merupakan sesi yang ketiga dan keempat daripada kajian beliau. Kita akan menjelaskan beberapa perkara-perkara penting yang masuk dalam konsep usul al-aqidah. Tidak ada tawar-menawar padanya yang wajib diyakini oleh setiap mukmin. Pembahasan malam hari ini kita mulaikan dengan pembahasan tentang wajibnya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat oleh hamba-hambanya di hari kiamat. Tentunya hal ini diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan diselisih oleh mereka yang menyelisihi hal ini. Mereka mengatakan tak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari kiamat. Maka Imam Al-Ajurri rahimahullah mendatangkan sejumlah dalil daripada kitabullah, daripada sunnatul Rasulillah, daripada perkataan para sahabat maupun tabi'in yang kita akan jelaskan sebagiannya. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah, ya. Fa in qala al-Jahmiyyu ana la u'minu bihadza. Kalaulah ada orang yang berkeyakinan Jahmiyah mengatakan aku enggak beriman Allah itu bisa dilihat. Qila lahu kafarta billahil azim, maka engkau kepada Allah yang Maha Agung. Fa in qala, jika dia bertanya mal hujjah, apa alasannya kami dikafirkan? Qila li annaka radatul Qur'an, maka jawabannya kan engkau telah menolak Al-Qur'an, menolak As-Sunnah, menolak perkataan sahabat. Engkau juga menolak perkataan ulama kaum muslimin dan engkau mengikuti jalan beriman. Dan engkau akan masuk ke dalam golongan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang artinya engkau akan masuk ke dalam golongan dikatakan Allah barang siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang bermaksiat kepada Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan bukan orang-orang mukmin dari para sahabat, maka kami akan biarkan dia dalam keterombang-ambingannya dan kami akan menggiringnya ke neraka kepada Tuhannya. Ini menunjukkan di hari kiamat wajah-wajah akan melihat Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa perantara. Kata-kata ila rabbiha menunjukkan bahwasanya dia melihat dengannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dari Al-Quran menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghijab dirinya daripada orang-orang kafir. Karena itulah sebagian ulama, sebagaimana Syafi'i rahimahullah menyatakan, manakala Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia akan menghijab dirinya daripada orang-orang kafir, artinya Allah akan menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya yang beriman. Berkata Allah Jalla wa Ala dalam hal ini, kalla innahum an rabbihim yawma idzin mahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka di hari itu benar-benar terhijab daripada Tuhan mereka. Ya. Maka ayat ini menunjukkan orang-orang kafir terhijab untuk melihat Allah. Manakala artinya Allah akan muliakan orang-orang mukmin dengan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang berkaitan dengan kata-kata ziyadah dalam Al-Qur'an yang berarti tambahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Yang artinya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan surga dan tambahan. Ya, dan diriwayatkan makna az-ziyadah tambahan di sini adalah tambahan nikmat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala.